Halo guys, selamat datang di Bising Channel dan kembali lagi di plot drama Korea Good Job. Melanjutkan episode sebelumnya, di perusahaan Engkang Group, para pemegang saham sedang mengadakan rapat pemilihan ketua baru. Namun mereka semua dikejutkan oleh kedatangan Sunwoo, Sera, dan kepala sekretaris Hong. Maka seketika ruangan rapat menjadi sunyi. Pada saat itu Sunwoo merasa heran karena pemakaman dirinya saja belum dilaksanakan. Dan mereka juga belum mengetahui apakah Sunwoo masih hidup atau sudah mati. Tetapi mereka bisa melakukan rapat tersebut. Beberapa pemegang saham merasa kecewa kepada wakil ketua karena dirinya malah tidak keberatan atas rapat pergantian ketua tersebut. Di sisi lain, Sunwoo berterima kasih kepada kepala sekretaris Hong karena sudah membantunya. Ternyata 10 hari yang lalu kepala sekretaris Hong sudah diberitahu oleh Jinmo bahwa Sunwoo selamat dan keadaannya baik-baik saja. Maka saat itu juga kepala sekretaris Hong langsung menghubungi Sunwoo untuk memastikan keadaannya. Dan ia merasa kecewa kepada Sunwoo karena Sunwoo malah bersama Sera yang hanya sekretaris baru dibandingkan dia kepala divisi sekretaris. Pada saat itu Sunwoo meminta tolong kepada kepala sekretaris Hong untuk berpura-pura mengatakan kepada wakil ketua bahwa kedudukan ketua yang kosong seperti itu sangat mengkhawatirkan kestabilan perusahaan. Maka ia meminta wakil ketua untuk menduduki jabatan tersebut. Akhirnya, rencana tersebut pun berjalan mulus sampai akhirnya rapat akan hal tersebut pun dijalankan. Pada scene yang berbeda, wakil ketua sangat marah kepada Kang karena dirinya sudah menciptakan masalah sebesar ini. Namun, Kang tetap membela dirinya bahwa apa yang ia lakukan itu tidak sesalah apa yang dipikirkan ayahnya. Dan ia juga meminta kepada ayahnya untuk mengatakan saja dari mana asal kalung itu kepada Sunwoo. Karena Sunwoo melakukan ini semua disebabkan oleh kalung ibunya tersebut. Scene pun berpindah, Jinmo dan Nahi sedang berada di markas penjahat yang menculik Sunwoo. Di sana mereka menunggu kedatangan ketua Byon, si penjahat itu, dan mereka pun mengikuti kemana ketua Byon tersebut pergi. Di sisi lain, sekretaris Kim meminta kepada ketua Byon untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Dan ia berjanji akan membuat ketua Byon tidak lama berada di jeruji besi. Kemudian Jinmo dan Nahi masih mengikuti ketua Byon, namun mereka terkejut karena ketua Byon datang ke kantor polisi. Sunwoo yang mendengar info itu juga terkejut. Benar saja ketua Byon menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Namun Sunwoo merasa ada sesuatu kejanggalan dan ia meminta Sera untuk terus mengawasi gerak-gerik wakil ketua. Keesokan harinya di perusahaan, pihak kepolisian datang untuk menangkap Kang atas kasus penggelapan dana. Kang yang mengetahui hal tersebut langsung menemui ayahnya dan meminta tolong untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi ayahnya tersebut malah membiarkan Kang dibawa oleh pihak kepolisian. Namun wakil ketua tetap meminta kepada sekretaris Kim untuk mengurus itu semua. Karena ia mengetahui bahwa Kang tidak bisa berada di jeruji besi itu dalam waktu yang lama. Scene pun berpindah di kantor pengacara Jinmo. Nahi datang untuk mengantarkan pesanan kue dan kopi untuk Jinmo. Namun mereka terlihat akrab sekali. Hal tersebut pun dilihat oleh Sera yang tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut untuk menemui Sunwoo di ruangan rahasia. Ketika Sera berada di ruangan tersebut, ia melihat baju Sunwoo yang kotor dan ia pun membantu Sunwoo untuk memilih baju serta memilih dasi yang cocok untuk dirinya. Di saat yang bersamaan, tanpa disadari, kepala sekretaris Hong diam-diam juga masuk ke ruangan tersebut dan ia merasa bahwa ruangan itu sangat membuat dirinya terpukau. Di sisi lain, mereka pun sedang berada di ruangan rapat. Di sana, Sera membantu pekerjaan para karyawan, namun Sunwoo melarangnya dan menyuruhnya diam tidak membantah apapun karena sekarang ia sudah bukan lagi menjadi sekretaris Sunwoo ataupun sekretaris Kang. Tidak berselang lama, ada satu karyawan yang tidak sengaja tersandung yang membuat beberapa botol minum yang dibawanya terbang dan akan mengenai Sunwoo. Sera yang mengetahui hal tersebut pun langsung menolongnya. Tetapi tak disangka bahwa hal itu malah membuat ia terjatuh di pangkuan Sunwoo dan botol minum tersebut mengenai kepala sekretaris Hong.
괜찮아? 네. Pada scene yang berbeda, Jinmo memberitahu Sunwoo bahwa Sera sedang tidak baik-baik saja karena kakinya yang terkilir. Hal tersebut pun seketika membuat Sunwoo menjadi sangat khawatir dan langsung bergegas menemui Sera di rumahnya. Sesampainya Sunwoo di sana, ia melihat Sera sedang terbaring dan bajunya yang terdapat bercak merah serta kaki yang terkilir. Kondisi tersebut membuat Sunwoo seperti orang yang kalang kabut panik melihat kondisi Sera seperti itu. Ternyata Sera hanya sedang tertidur sehabis memakan buah semangka dan keadaannya baik-baik saja. Hal tersebut pun membuat Sunwoo menjadi sangat malu dan langsung ingin pergi dari tempat itu. Namun saat Sunwoo ingin beranjak pergi, Sera menghentikannya yang malah membuat dirinya terjatuh. Tetapi Sunwoo langsung menolong dengan memeluk Sera. Lalu Sunwoo langsung membalut kaki Sera yang terkilir itu. Dan Sera sangat mengagumi bantuan dari Sunwoo tersebut. Sampai-sampai membuat jantung Sunwoo berdetak kencang. Scene pun berpindah. Kali ini Jinmo memberikan kejutan untuk Nahi dan membuat Nahi sangat terpukau karena keindahannya. Pada saat itu mereka saling bersulang untuk menikmati hidangan makanan yang ada dan mereka pun berfoto dengan Jinmo yang mencium Nahi. Di sisi lain, Sunwoo juga merasa sangat bahagia pada saat keluar dari rumah Sera. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan kakak Sera dan kakaknya tersebut meminta Sunwoo untuk menjauhi dan tidak melibatkan adiknya itu dalam hal apapun lagi. Di rumah, Sera kembali mengingat pada saat ia dipeluk oleh Sunwoo yang membuat dirinya merasa sangat bahagia. Pada scene yang berbeda, kepala sekretaris Hong menemukan sosok pria yang sedang dicari oleh Sunwoo dari sebuah foto. Ternyata pria tersebut bernama Choi Moon-ki, junior wakil ketua sewaktu SMA. Setelah mendengar hal tersebut, Sunwoo langsung bergegas pergi mencari keberadaan Moon-ki. Kali ini ia ditemani oleh Sera. Namun di tengah-tengah perjalanan, Sera akan menggunakan penglihatan supernya dan Sunwoo pun melarangnya. Tak disangka mereka bertemu dengan seorang yang sedang kehilangan seorang anak, maka mereka pun langsung bergegas mencarinya. Ketika mereka sudah menemukan anak tersebut, mereka pun melanjutkan pencarian dan menemukan rumah Moon-ki. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Moon-ki dan Sunwoo langsung menanyakan perihal foto yang ia bawa itu. Namun Moon-ki bersikap seolah-olah ia tidak mengetahui apapun. Tak disangka bahwa kakek dari anak yang mereka tolong tadi adalah Moon-ki, orang yang sedang mereka cari. Ketika Moon-ki mengetahui bahwa Sunwoo dan Sera sudah menolong cucunya, maka ia pun mau untuk menceritakan tentang apa yang sudah terjadi di foto tersebut. Ternyata 2 hari ketika kematian ibu Sunwoo itu, wakil ketua meminta kepada Moon-ki untuk mencari seorang anak yang bernama Namgyu, karena ia ingin memberikan anak tersebut tunjangan hidup. 맞아, 김남규였어요. 김남규. 얘가 김남규예요. Scene pun berpindah. Wakil ketua menjenguk Kang di penjara. Di saat Kang merasa sangat marah atas pengkhianatan yang sudah dilakukan sekretaris Kim dan kepala Kim kepada dirinya. Kepala Kim atau ayahnya juga mencoba untuk menenangkan Kang. Di sisi lain, Sunwoo dan Sera sedang berada di ruangan rahasia, lalu mereka pun sudah mendapatkan target baru untuk diselidiki, yaitu Kim Namgyu. 드디어 찾았어. 사건의 키. Pada saat itu, Sunwoo dan Sera sedang berada di ruangan rahasia. Lalu mereka pun akhirnya sudah mendapatkan kunci dari kasus kalung yang selama ini mereka selidiki. Tetapi mereka masih merasa heran kenapa orang tersebut adalah Namgyu. Di sisi lain, Jinmo sudah mencari tahu mengenai Namgyu dan ia hanya mendapatkan informasi bahwa Namgyu sudah tidak ada lagi di Korea. Namun muncul beberapa dugaan bahwa bisa jadi Namgyu berada di Korea, tetapi ia mengubah identitas aslinya. Scene pun berpindah. Sunwoo dan Sera sedang berada di panti asuhan yang dulu ditinggali oleh Sera serta Namgyu. Tetapi di sana mereka juga tidak mendapatkan informasi yang mendetail.
Karena informasi terakhir Namgyu adalah ia yang melanjutkan belajar ke luar negeri. Lalu kepala panti asuhan tersebut mengatakan bahwa bisa jadi Gwangi, kakak Sera, mengetahui perihal Namgyu. Di tengah perbincangan datanglah beberapa anak panti asuhan yang mengajak Sera dan Sunwoo untuk bermain bersama dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Pada siang berbeda, Sunwoo dan Sera sedang dalam perjalanan. Di mobil, Sera dipergoki oleh Sunwoo yang sedang memperhatikan dirinya. Namun Sera beralasan bahwa ia hanya tidak nyaman dengan kursi mobil itu sehingga ia harus sedikit duduk miring. Maka Sunwoo langsung menghentikan mobil itu dan memperbaiki posisi kursi agar Sera merasa nyaman. Di sisi lain, wakil ketua sedang berada dalam perjalanan menuju rumah sekretaris Kim. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah foto yang membuat dirinya menjadi seperti orang ketakutan, dan ia pun langsung meninggalkan tempat itu. Scene pun berpindah. Ketika Sunwoo ingin mengantar Sera untuk pulang ke rumah, ia malah menolak tawaran dari Sunwoo itu. Tak lama kemudian, Gwangi menemui Sunwoo dan ia pun kembali meminta agar Sunwoo tidak melibatkan Sera dalam kasus yang ia selidiki. Sunwoo juga menanyakan kepada Gwangi apakah ia mengenal Namgyu. Namun Gwangi tidak mengenal dekat Namgyu. Ia hanya mengetahui bahwa Namgyu pernah tinggal sebentar di panti asuhan yang sama dengannya. Di sisi lain, sekretaris Kim mengetahui kedatangan wakil ketua di rumahnya. Namun ia menyayangkan karena wakil ketua hanya singgah sebentar dan langsung pergi begitu saja. Pada saat itu, sekretaris Kim menyebut wakil ketua dengan sebutan ayah. 아버지. Pada scene yang berbeda, di ruangan rahasia, Sunwoo meragukan apa yang sedang dilakukan Jinmo. Tetapi Jinmo malah menyerang balik dengan mengatakan bahwa Sunwoo adalah orang bodoh yang tidak memahami perasaannya sendiri dan ia juga hanya pandai bekerja, namun ia tidak mengetahui bagaimana sebenarnya perasaan ia terhadap Sera. Di sisi lain, Sunwoo sedang bersama Sera di ruangan rahasia. Pada saat itu, Sunwoo memberanikan diri untuk menanyakan apa hubungan antara mereka berdua. 고용주와 피고용주. 그리고 탐정과 주. Sunwoo yang mendengar jawaban itu seketika langsung memperlihatkan wajah kecewa karena ia mengharapkan hubungan yang lebih dari itu. Setelah itu, Sera pun mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang. Sunwoo pun merasa senang karena ia mengira bahwa orang yang ditemui itu adalah dirinya. Tetapi harapan itu dipatahkan saat Sera malah mengatakan bahwa ia ingin menemui kakaknya. Akhirnya Sera pun sampai di kantor polisi tempat kakaknya bertugas. Di sana ia menanyakan mengenai Namgyu. Namun kakaknya tidak memberikan jawaban tentang pertanyaan Sera itu. Ia malah melarang Sera untuk berada di kasus pembunuhan ini karena bisa membahayakan dirinya. Tetapi Sera juga ingin membantu menyelesaikan kasus ini. Sebab ibu Sunwoo adalah orang yang sangat baik kepadanya. Di saat yang bersamaan, Sunwoo pun datang dan langsung membawa Sera meninggalkan kantor polisi tersebut. Selanjutnya mereka berdua pergi ke sekolah yang dulu Namgyu pernah belajar di sana untuk mendapatkan informasi. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan kepala sekolah dan benar saja ia mengenal Namgyu. Namun Namgyu sudah mengubah namanya dan betapa terkejutnya mereka bahwa nama Namgyu saat ini adalah Kim Jae-hee dan lebih tepatnya sekretaris Kim. 이름을 바꿨더라고요. 예상 밖의 사람이 나왔어. 맞아. 김재현 비서. Di saat yang bersamaan, Gwangi mengingat bahwa 20 tahun yang lalu ia pernah melihat Namgyu sedang mengobrol dengan ibu Sunwoo. Pada scene yang berbeda, Sunwoo langsung bergegas menemui sekretaris Kim di perusahaan. Ia merasa ada yang aneh karena setelah ibunya meninggal, wakil ketua malah memberikan tunjangan belajar di luar negeri untuk sekretaris Kim. Ketika sekretaris Kim berada di panti asuhan, ibu Sunwoo adalah satu-satunya orang yang mendukung dan menguatkan dirinya. Setelah itu, Sunwoo pun kembali ke ruangan rahasia, lalu bertemu dengan Jinmo dan Sera. Ia mengatakan bahwa kedekatan sekretaris Kim dan wakil ketua karena berkat bantuan wakil ketua. Ia berkesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Tetapi Sunwoo masih merasa ada hal yang mengganjal dari apa yang sudah dikatakan oleh sekretaris Kim itu. Di sisi lain, sekretaris Kim menemui wakil ketua dan mengatakan bahwa Sunwoo sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Namgyu. Karena hal tersebut, wakil ketua sudah tidak bisa membiarkannya lagi.
Ia juga mengira bahwa Sera dan Sunwoo memiliki hubungan yang istimewa. Maka ia memiliki rencana dan meminta Sekretaris Kim untuk mengundang Sera datang ke pesta bantuan yang diadakan Eungkang Group. Di malam hari, acara itu pun dimulai dan Sera turut hadir di acara tersebut lalu bertemu dengan wakil ketua. Di pertengahan acara, wakil ketua memanggil Sera untuk berdiri bersama dengan dirinya di depan para pemegang saham. Hal tersebut membuat Sunwoo terkejut. Ternyata wakil ketua hanya ingin mempermalukan Sera, tetapi situasi itu tidak berjalan mulus karena Sunwoo langsung membantu membela Sera di depan semua orang. Karena hal tersebut, Sunwoo menjadi sangat amat kecewa atas apa yang dilakukan oleh wakil ketua. Ditambah lagi wakil ketua yang mengatakan bahwa Sunwoo adalah orang yang tidak memiliki orang tua. Akhirnya Sunwoo dan Sera pun meninggalkan acara tersebut. Lalu mereka pergi ke ruangan rahasia. Di sana, Sunwoo mengatakan bahwa ia akan melindungi Sera saat ia berada di sisinya walaupun Sera mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Di sisi lain, Sekretaris Kim menemui wakil ketua di ruangannya. Di sana, ia menyalahkan apa yang dilakukan wakil ketua karena semua itu malah semakin memprovokasi Sunwoo. Dan wakil ketua tidak terima atas apa yang dikatakan Sekretaris Kim itu. Tetapi Sekretaris Kim masih peduli kepada wakil ketua dengan mengingatkan beliau untuk tidak mengkonsumsi alkohol terlalu banyak. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sanggup melakukan apa saja untuk wakil ketua, mau itu baik atau buruk sekalipun, karena ia adalah ayahnya. Dan ternyata wakil ketua adalah penyebab ibu Sunwoo meninggal dunia. Tetapi wakil ketua tidak menganggap bahwa Sekretaris Kim itu putra yang ia angkat dari panti asuhan. Maka hal tersebut pun membuat Sekretaris Kim sangat marah dan kecewa. Lalu ia pun pergi meninggalkan wakil ketua. Kemudian Sekretaris Kim pulang ke rumahnya. Di sana ia meluapkan emosi yang ada pada dirinya serta menghancurkan apa saja yang berkaitan dengan wakil ketua. Keesokan harinya di perusahaan Eungkang Group, Sekretaris Kim menemui Sunwoo dan ia mengatakan bahwa dirinya ada di tempat kejadian pada saat ibu Sunwoo meninggal dunia. Ia juga melihat sendiri saat wakil ketua membunuh ibu Sunwoo. Sunwoo yang mengetahui hal tersebut merasa sangat marah, sedih dan kecewa. Pada saat itu, Sera juga mendengar semua yang dikatakan oleh Sekretaris Kim dan ia langsung mencoba menenangkan Sunwoo agar tidak melakukan sesuatu di luar kendalinya. Tetapi kali ini Sunwoo tidak lagi bisa menahan amarahnya, maka ia langsung bergegas pergi menemui wakil ketua. Namun pada saat itu, wakil ketua sudah tidak sadarkan diri karena ia melakukan percobaan bunuh diri. Sunwoo pun langsung membawanya ke rumah sakit karena ia tidak mau wakil ketua sampai meninggal, sebab dirinya lah yang akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Sera mengantarkan Sunwoo kembali ke ruangan rahasia. Di sana Sunwoo tertidur dan ia mengigau seperti orang ketakutan. Lalu Sera pun mencoba untuk menenangkannya. Sunwoo berpikir ketika ia sudah menemukan siapa pembunuhnya, maka kenangan buruk masa lalu itu akan hilang, namun ia masih sangat sedih jika mengingatnya. Pada saat itu Sera menceritakan kenangan buruk masa lalunya karena ia bisa melihat apa saja yang orang lain tidak bisa melihatnya. Namun saat ini ia sudah merasa bahwa kemampuannya itu adalah suatu keberuntungan. Sunwoo yang mendengar itu langsung merasa kagum dengan Sera dan akhirnya mereka pun menghabiskan malam dengan penuh cinta. Jadi itulah pembahasan tentang plot drama Korea Good Job episode 9-10 sekaligus mengakhiri video kita kali ini, dan tetap terus nantikan video dari Bising ke depannya. Jika ada saran dan masukan tentang drama apa saja yang bisa kami bahas, bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. And see you guys in the next video.